Ini umatmu hai Muhammad. Hah? Umatku? Ini umatmu hai Muhammad. Apa kesalahannya? Jibril alaihissalam mengatakan, ini umatmu suka ngaji, dengar pengajian hobi, isi Al-Quran dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Rasulullah lewat di sebuah kuburan, di sekumpulan kuburan dengan menunggangi unta. Tiba-tiba untanya mengamuk. Rasul turun cepat dan untanya dibawa menjauh, ditambatkan di batang kurma. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapakah itu? Sahabat menjawab, itu kuburan fulan bin fulan, yang itu kuburan fulan bin fulan, dari kabilah anu, dari kabilah anu. Mereka berdua sedang diazab saat ini, kata Rasulullah. Binatang mampu mendengarkan suara mereka. Selain jin dan manusia mendengarkan ratapan raungan kesakitan orang-orang yang diazab di alam barzakh. Masyiral muslimin yang kami muliakan, yang pertama diazab karena kalau buang air kecil dia tidak istinja, dan juga suka buang air kecil di pemandangan umum, tempat terbuka. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kerjanya memecah belah dan mengadu domba orang, sehingga orang-orang jadi bermusuhan dan pecah kongsi. Bercerai suami istri gara-gara lidahnya, maka mereka sedang diazab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan Mikail ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan tempat itu ada di bumi ini. Maka ternyata tempat itu adalah alam kubur. Kusaksikan seorang lelaki sedang merebahkan badan, sedang telentang merebahkan badan. Laki-laki yang lain datang dari tempat, dari arah belakangnya, membawa satu bongkah batu sebesar kelapa. Tiba-tiba saja yang tadi rebahan, yang tadi tidur-tiduran, dihantam oleh yang datang dengan batu tersebut kepalanya. Pecahlah batok kepala itu, keluarlah benaknya, darah mengalir, otak pun berceceran kemana-mana. Orang yang bersangkutan menggelepar-gelepar kesakitan. Batu yang tadi menggelinding diambil kembali, kemudian akan dihantamkan kembali. Saat batu itu sedang diambil, kata Rasulullah, Allah menjadikan kepala orang yang tadi pecah, yang darahnya menyebar kemana-mana, benak dan otaknya keluar menyembur, Allah jadikan kembali utuh. Belum sempat dia bangkit, sudah dihantam lagi, pap, menggelepar-gelepar lagi kesakitan. Berulang-ulang dilakukan itu, Rasul tak kuat lagi melihatnya, tak kuat. Maka bertanya Rasul, wahai saudaraku Jibril, ini siapa? Kenapa dia diperlakukan begini? Jawaban malaikat Jibril di akhir hadis sangat mencengangkan. Ini umatmu hai Muhammad. Hah? Umatku? Ini umatmu hai Muhammad. Apa kesalahannya? Jibril alaihissalam mengatakan, ini umatmu suka ngaji, dengar pengajian hobi, isi Al-Quran dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Inilah orangnya. Ilmu ada, dengar pengajian hobi, tetapi tidak mengamalkannya. Hanya sekedar tahu. Kalau dengar pengajian manggut-manggut, paham dah, pengamalan jauh panggang dari api. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Oh Ustaz, Pak Kiai, kalau begitu bagus kami nggak ngaji kali ya. Soalnya ngaji kayak gitu jadinya. Kok begitu kesimpulannya? Kesimpulannya harusnya saya wajib ngaji dan apa yang saya dengar harus saya amalkan. Gitu harusnya. Soalnya kenapa? Ala inna ra'sal khati'ah al-jahlu. Ketahuilah, induk dari segala dosa-dosa adalah banyak tidak tahu. Semakin banyak dia tidak tahu, semakin banyak dosa-dosa yang akan dikerjakannya. Pak Kiai, bukankah katanya nih entah siapa yang mata, bukankah katanya selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa? Ada dengar macam itu enggak? Selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa. Maka lebih baik kita nggak ngaji.
Karena dengan tidak mengaji kita jadi banyak tidak tahu. Kalaupun kita lakukan, kita tidak berdosa. Enak betul ngomongnya. Kalau itu benar, maka di mana-mana pengajian bakal sepi. Justru orang jahil disebut jahil karena nggak tahu. Dan penghuni neraka jahanam itu terdiri dari orang-orang yang jahilin, juhala, jahiliyah. Masyiral muslimin, wajib kita mencari tahu. Saat mana kita belum tahu, maka kita kerjakan. Kita berdosa. Tapi setelah kita tahu, kita tobat, Allah anggap kita tidak pernah berbuat dosa itu. Begitu ya. Namun sampai mati kita betah dalam tidak tahu, maka sampai mati pula dosa itu bersama kita. Dan itulah yang akan dihisap pada hari kiamat. Tentang urusan bisnis, tentang urusan kedokteran, tentang urusan pembangunan, tentang urusan pertanian, tentang urusan komputer, teknologi. Kita pakai mata kita, kita gunakan kedua telinga kita, kita gunakan otak dan hati kita buat cari tahu. Kenapa tentang halal haram, kenapa tentang tauhid syirik, kenapa tentang khurafat, tentang ini, kenapa kita tidak cari tahu? Kenapa tentang perintah-perintah Allah, larang-larang Allah kita tidak cari tahu? Padahal nanti kita tidak ditanya, kamu di dunia dokter ya? Kita tidak akan ditanya di akhirat nanti, kamu di dunia engineer ya? Kamu presiden dulu ya? Enggak ditanya. Yang ditanya itu adalah, kamu ngerti nggak halal haram? Kamu tahu nggak perintahku dan laranganku? Kamu tahu nggak kalau ini benar, kalau ini salah? Kamu tahu nggak perintah-perintahku dalam Al-Quran? Itu yang ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Bukan kamu apa rumus kimianya, enggak ditanya itu nanti. Enggak ditanya. Itu yang habis umur kita di dunia, capek. Formula-formula komputer, bagaimana untuk menjadi seorang programmer, bagaimana, waduh habis umur kita untuk itu. Sementara itu satu pun enggak akan ditanya kan nanti di hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, saya dibawa lagi setelah itu ke tempat yang lain. Seorang lelaki sedang duduk, tiba-tiba ada lelaki lain yang kuat badannya membawa batu yang cukup runcing dan tajam. Laki-laki itu didatangi dari belakang, langsung dijambak rambutnya oleh laki-laki yang datang dari belakang. Kemudian batu tadi dipaksakan masuk ke dalam mulutnya, lalu disobek dari sini dengan tenaga yang full, ya, menjerit, menggelepar kesakitan. Laki-laki ini kuat, kekar yang memegang tadi, sekuat tenaga, menggelepar kesakitan. Kemudian setelah lepas sampai kemari, robek semuanya, lepas sampai kemari, sampai tanggal rahangnya, sampai tanggal dia pindahkan batu itu ke tangan kirinya, dia dijambak lagi, dia robek sebelah kirinya. Saat dia merobek sebelah kirinya, Allah jadikan yang ini baik kembali. Padahal darah tadi menyembur kemana-mana. Sakitnya itu yang luar biasa kaum muslimin. Sakit. Batu loh, masih nasib baik kalau masih pisau tajam. Kan begitu aja kan? Tengah-tengah. Ini enggak dengan batu, dengan kasar sekali, dengan tenaga yang full dan maksimal. Yang kiri pun dibuat macam itu sampai lepas pula ini. Dia pindahkan lagi ke tangan kanannya, dia ulangi balik. Ketika yang ini diutuhkan kembali oleh Allah, dia ulangi balik. Seperti itulah terus. Sampai kapan ini hai Jibril? Sampai kiamat, kata malaikat Jibril. Sampai kiamat. Apa kesalahannya? Siapa orang ini? Umatmu, kata malaikat Jibril. Umatmu. Apa kesalahannya? Dikatakan kepada Nabi Muhammad, inilah umatmu yang semasa hidup di dunia suka memfitnah orang, suka mengadu domba orang, suka menuduh dan menjadikan orang dibenci, dimusuhi. Kalau ulama, menjadikan ulama ditangkap, diusir, disiksa dan dibunuh. Kalau dia orang biasa, teman sejawat kerja, akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara mulutnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi pun dibawa ke tempat yang lain. Masya Allah, ini yang mengerikan kaum muslimin. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Tungku raksasa. Tungku raksasa. Tungku tahu? Tempat pemanggangan, api yang sangat besar, kemudian ada kuali besar. Ada kuali yang sangat besar. Kuali besi kaum muslimin.
memerah karena api yang memanggang dari bawah. Dari dalam terdengar jeritan-jeritan dari dalam itu. Kemudian Nabi diajak untuk naik ke tempat yang agak tinggi, melihat apa yang ada di dalam kuali itu. Kuali, okey, faham? Dilihat apa yang ada dalam kuali. Ternyata laki-laki wanita dalam jumlah yang cukup banyak telanjang bulat. Kualinya panas memerah kaum muslimin. Mereka itu yang mereka pijak. Allahu Akbar. Tanpa alas kaki, telanjang bulat. Bayangkan panasnya, dan mereka tak boleh mati. Sementara kulit mereka setiap kali terhangus, Allah balikkan balik. Mereka mencoba naik ke atas untuk bisa lari dan keluar dari kuali yang sangat panas itu. Setiap kali mereka sampai di atas, api yang di bawah menyambar dan menghantam mereka masuk lagi ke dalam. Betul-betul tak kuat mata Nabi melihat, dan Nabi berkata, cukup, tak kuat melihat. Orangan jeritan dan teriakan kesakitan. Lalu ditanya, siapa itu? Umatmu, kata malaikat Jibril. Apa kesalahannya? Sampai kapan di dalam? Sampai kiamat. Kesalahannya ketika dia masih hidup di dunia, dia berzina ke sana kemari, laki-laki dan wanita. Kemudian Nabi dibawa ke tempat yang lain. Ada orang-orang yang berenang dalam sungai darah. Ketika orang-orang yang berenang ini kelelahan, mereka berusaha ke tepi. Ternyata di tepi sudah menunggu lelaki yang memegang kerekel-kerekel yang sangat banyak. Saat dia sampai ke tepi, dia ambil rambutnya, dijambak dengan kuat, dan dimasukkan kerekel itu dengan paksa ke dalam mulutnya. Ditekan kerekel itu sehingga pecah-pecahlah tenggorokan dan lehernya ini. Ditekan dan dimasukkan ke dalam dengan kekuatan yang tidak terhingga. Sakit apa yang tidak disebut, ya Allah. Kemudian meronta-rontalah orang ini, lalu lepas, dia berenang lagi ke dalam, terminum-minum air darah tadi. Dia tidak boleh mati, tapi sakit itu dia rasakan. Ya Allah, ya Rabb. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sakit. Bagaimana orang yang batu kerekel dipaksa masuk dan sampai pecah-pecah, bahkan ada di antara ujung-ujung batu yang keluar dari tenggorokannya. Ini yang dirasakan. Ketika dia tidak tahan, dia merontak, lari lagi ke tengah sungai, dilempar dengan batu-batu itu, ditimpukin dengan batu-batu itu oleh orang yang di tepi sungai tadi. Rasulullah bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini umat Muhammad. Semasa hidup di dunia dia tengkulak. Tengkulak paham? Tengkulak tidak paham. Apa? Pak Rizal apa? Broker. Lintah darat. Okey, lintah darat faham? Lintah darat. Penyusap darah orang. Broker kah itu? Okey. Dracula itu kaum muslimin, memang kisah nyata itu. Dia seorang muslim yang akhirnya murtad, dan dia suka membunuh, bahkan puluhan ribu kaum muslimin dibunuhnya dengan cara-cara penyiksaan paling sadis di muka bumi. Dracula itu kisah nyata. Dan dia bukan pengisap darah orang ya, tetapi suka membunuh orang, dan orang yang dibunuhnya orang muslim. Silakan dilihat di buku-buku sejarah, ada itu, searching di internet, Dracula keluar itu. Kisah yang sebenarnya mengerikan itu, manusia yang sangat-sangat sadis ya. Dan kaum muslimin, inilah lintah darat. Pinjamkan orang 1 juta, minta kembalian 1.100.000. Ini umpama ya. Pokoknya dia pinjamkan, minta lebih. Riba, pemakan riba. Pemakan riba. Inilah dia, nasib akan dialaminya di alam kubur. Nanti di padang mahsyar, sebelum dia masuk neraka nih, di padang mahsyar, orang ini ibarat Allah akan dibuat gembung perutnya, sebesar-besar rumah perut itu. Di dalam perut itu nampak oleh orang-orang dari luar ular kalajengking lipan dalam perut itu, yang terus menyengatnya dan menyakitinya. Dia tidak bisa berdiri. Setiap kali berusaha berdiri, dia akan jatuh lagi terguling-guling dengan perut yang sangat sakit. Inilah para pemakan riba. Masya Allah nih kaum muslimin. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275. Orang yang tidak berhenti daripada riba, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, dan dia dilamakan, bahkan dikekalkan di dalam neraka itu. La haula wala quwata illa billah.
hanya untuk bisnis sesaat, hanya untuk melancarkan usaha kita, mengembangkan usaha kita, kita pakai dana-dana riba, tidak ada keselamatan buat orang ini. Fa amma man taha, adapun orang yang ia berhenti setelah mendengarkan ini, falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah berlalu. Allah maafkan, sudahlah, harta yang, rumah yang sudah dibangun, tanah yang sudah dibeli, aset-aset usaha yang sudah dimiliki dengan dana memutarkan riba, Allah jadikan itu milik kamu lah. Tapi kamu wajib berhenti dari sekarang. Sisa yang masih ada di bank yang bunga-bunganya nggak boleh kamu ambil. Nah, kalaupun diambil, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan satu saja masrafnya, tempat keluarnya, yaitu pergunakan buat kepentingan jihad fi sabilillah. Dan itu cocok dikirim ke Suriah, cocok dikirim ke Palestina, ya, untuk kepentingan jihad, bunga-bunga bank yang masih ada. Lalu bagaimana dana kita? Selamatkan. Kalau ada bank syariah, pindahkan ke bank syariah. Tidak ada lagi uang yang akan beredar dalam kepentingan riba. Ini yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dibawa ke berbagai pemandangan-pemandangan yang tidak kalah mengerikan. Ini adalah pemandangan kubur, wahai hamba-hamba Allah. Ini pemandangan kubur, azab kubur. Ruh kita akan mengalami penyiksaan. Mungkin badan telah hancur, mungkin badan telah dibinasakan, tetapi ruh akan tetap mengalami penyiksaan itu. Yang merasa sakit kan badan apa ruh kaum muslimin? Bangkai dicubit, dipanggang, diapa, itu tidak akan merasakan sakit. Tapi ketika ruhnya ada, maka ruh itu merasakan sakit yang luar biasa. Yang menderita ketika keluar dari badan itu adalah ruh. Yang disiksa di alam barzakhnya adalah ruh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ruh dan badannya Allah siksa bersamaan. Sebenarnya seperti apa pastinya sama-sama kita saksikan nanti. Dan semoga bukan kita orang-orang yang akan disiksa. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung pada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa dibaca sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Taus bahkan menyuruh anaknya, nak, ulangi balik salatmu, kamu belum baca doa itu lagi. Ya, dia dekatkan kupingnya, telinganya ke bibir anaknya. Anaknya baca enggak? Ternyata enggak dibaca. Assalamualaikum, assalamualaikum. Diulang, nak, ulang balik salatmu. Baca doa itu, nak, jangan kamu tak baca. Baca tuh doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mula-mula Bunda Aisyah tidak percaya kalau ternyata azab kubur itu ada. Kenapa? Karena ada seorang wanita Yahudi datang ke rumah, berkunjung ke rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata wanita Yahudi itu? Semoga kamu diselamatkan Allah dari azab kubur. Maka Bunda Aisyah bertanya pada Rasul, memangnya ada azab kubur ya Rasulullah? Kata Bunda Aisyah kepada suaminya, Rasulullah, memangnya ada azab kubur? Apa iya ada azab kubur ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, benar wanita Yahudi itu telah diberitakan kepadaku apa-apa yang akan dialami setiap manusia yang penjahat hidupnya di dunia ini, yang ahli maksiat di dunia ini, apa-apa yang akan mereka alami. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Apa kata Bunda Aisyah? Saya melihat Rasulullah adalah orang yang paling nyinyir berdoa. Nyinyir kan tahu kan? Yang paling banyak berdoa tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal.